A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ila jami'il awliya'i wal ulama was shalihin wa syuhada'i was shalihin wa sallallahu syaikhul qadir jalani wa ila jami'il mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa ulumihim nas'aluka antan fa'na bihim wa ulumihim wa ila jami'il mutasaddiqin wal mutasaddiqat bil qamati binika jazakumullah ahsanal jazaa taqabbalallahu minhum a'malahum wa kaffara anhum sayyi'atihim wa ja'al fi jumlatin ibadikas sholihin. Sallallahu ma'al hadal kitab wa ila jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bil barri wal bahri min yaminiha ila shimaliha wa min fawqiha wa fawqiha. Usanila baina wa ummahatina wa haqqun alaina al-hadirin. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Geser saja ke sini, biar ini tidak terhalang yang di belakang. Nanti barangkali ada prakteknya kan nggak kelihatan. Terus sini, terus ini masih terhalang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasol swiji surutul qudwati utawi piro-piro syarate berjamaah utawi syarate ngemakmum iku ahada asyara ana 11 Allah ya'lama swiji yentah ojo weruh ya makmum butlana sholati imamihi ing batale sholat imame makmum bihadasin kelawan sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas wala ya'taqida lan kaping done ojo nekadaken iya makmum wujuba qadaiha ing wajibe kodone salat alaihi ing atase makmum alaihi ing atase imam wa alla yakuna lan yen ojo bukti iya imam iku makmuman dadi makmum wala lan ojo bukti iya imam iku umiyan wong umi, bukan umikron ya. Tapi umi iku termasuknya wong bodoh atau tidak bisa membaca. Wala yataqaddama lan yenta kaping telune ojo anding ini iya makmum alaihi ngatasé imam
fil mauqifi ing dalam tempate ngadeg. Wa ya'lama lan yen tah kudu weruh iya makmum intiqolati imamihi ing piro-piro perpindahane imame makmum. Wa ayaztami'a lan yen tah kudu kumpul iya imam lan makmum fi masjidin ing dalam siji masjid au fi salasi mi'ati diroin utawa ing dalam 300 piro-piro diro atau sikut takriban kelawan had takrib. Wa ayan wiya lan yen tah kudu ngeniati iya makmum al qudwata ing berjamaah ing ngemakmum awil jamaata utawa berjamaah. Wa yatawaqafa lan yen tah kudu cocok iya makmum wa yatawaqafa lan yen tah kudu nyocoki opo nadmu sholatihima urut-urutannya sholat iya imam lan makmum. Wala yukhalifahu lan yentah ojo ono perbedaan iya imam hu ing makmum fi sunnatin ing dalam ngelakoni sunnah fahisatil mukhalifati kang ala ya perbedaan kang ala. Wa ayutabi'ahu lan yentah kudu mengikuti iya makmum hu ing imam. Jadi pada malam hari ini dalam suasana yang adem nikmat karena sudah turun rahmat melalui hujan. Tadi saya sudah mengisi pengajian ibu bapak di satu masjid. Sekarang bagian remaja di sini, para pemuda semuanya, mudah-mudahan seiring dengan suasana yang adem ini di pertengahan bulan Sya'ban, hati kita juga adem ya untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga bisa melaksanakan berbagai ibadah yang mana di bulan Ramadan nanti pahalanya dilipat gandakan. Pada kesempatan kali ini sungguh ada ketepatan karena mengenai sholat berjamaah biasanya di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Selain sholat fardu, ada juga sholat sunnah yang biasa kita laksanakan secara berjamaah, baik sholat sunnah tarawih ataupun sholat sunnah witir ya. Nah, maka karena itulah kita yang akan melaksanakan itu harus mengetahui ilmunya. Apakah syarat berjamaah? Jangan sampai tidak tahu, karena kalau tidak tahu syaratnya berjamaah, nanti yang kita harapkan 27 derajat dibanding orang yang hanya sendiri saja sholatnya ya, itu tidak didapatkan. Kalau ingin mendapatkan 27 derajat dalam pelaksanaan sholat berjamaah, kita harus tahu ilmunya gitu ya. Apa saja? Di sini dijelaskan syurutul qudwati ahadasyara, ada 11 yang harus kita ikuti sebagai persyaratan sholat berjamaah. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Jangan sampai kita seorang makmum sebagai makmum jangan sampai mengetahui terhadap batalnya imam. Kalau kita tahu bahwa imam itu batal sedang melaksanakan sholat, maka berarti berjamaahnya pun tidak sah. Kalau tidak sah sholat berjamaahnya, langkahnya adalah satu, segera mufaroqoh atau menggantikan imam supaya tetap berlanjut
fadilah berjamaah itu dapat kita raih gitu ya. Dengan apa? Misalnya dengan hadas. Dengan hadas imamnya batal, tapi misalnya imamnya tidak tahu. Kenapa kita sebagai makmum tahu imam hadas? Karena misalnya kapacirit atau mencret atau ngurus imamnya. Karena ngurus jadi sampai tidak terasa apa yang keluar warna kuning, sementara menggunakan sarungnya warna putih. Nah, loh itu kuning, terus ada aroma yang semerbak bau. Nah, imamnya masih diam saja terus melaksanakan sholat, sementara kita mengetahuinya harus segera mendorong imam itu karena dia tidak tahu. Sambil mendorong kita kasih tahu bahwa begini ya, sambil kita begini ngasih isyarat. Nanti imam tahu kalau kita begini berarti itu menandakan dia batal. Nah, kalau imam juga tidak tahu kita ngasih isyarat begini, nah berarti imamnya tidak ikut ngaji. Nah, seperti itunya. Makanya kalau menjadi imam itu harus dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau dalam keadaan sakit makruh menjadi imam. Kalau dalam keadaan sakit walaupun dia tahu ilmu menjadi imam. Nah, dalam keadaan sakit makruh sebab nanti barangkali ada gangguan di perjalanan. Jika ngurus itu sudah ada dari sebelumnya, ngurus kan mencret itu ya. Atau jika batuk itu sudah ada dalam sebelumnya, maka sebaiknya ketika sedang seperti itu punya masalah kesehatan jangan menjadi imam gitu ya, sama orang yang sehat saja. Nah, karena hadas itu dia harus didorong sama kita, digantikan sama kita sebagai imam, maka itu tetap akan bisa berjalan berjamaahnya. Kalau hal itu tidak mungkin bisa dilakukan karena imam mencretnya itu bukan hanya sekedar di sarungnya tapi sampai ke bawah misalnya ke sajadah, sehingga tempat imam itu tidak bisa kita tempati, lalu kemudian kita tidak bisa bergeser ke depan, akhirnya tidak ada yang menggantikan seorang imam. Nah, karena tidak ada yang menggantikan seorang imam, maka semuanya harus mufarokoh, berpisah daripada imam itu sendiri. Maka sholatnya sah, tetap sah sholatnya. Ya ganjarannya dapat berjamaah karena ada uzur, sebab hadis Nabi menjelaskan niatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya kan sudah berjamaah dari rumah, ya sholatnya sudah dilakukan, namun di perjalanan ada uzur yang tidak bisa dihindari. Allah yang maha memberi balasan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Nah, apabila dilakukan terus, justru bahkan tidak bisa dilaksanakan, bakal batal. Nah, jadi lebih baik pisah, tidak berjamaah, keluar daripada jamaah itu, kita tetap akan sah sholatnya dan insya Allah fadilahnya pun akan didapatkan. Atau dengan batalnya itu dengan selain hadas ya, selain hadas itu ya dengan apa misalnya dengan suara ya yang memunculkan huruf selain bacaan sholat, baik satu huruf yang dapat dipahami ataupun dua huruf walaupun tidak difahami. Contohnya imam itu saat itu waktu sholat membaca bacaan sujud, sedang sujud atau sedang ruku atau sedang i'tidal, bersin, lalu kemudian dalam bersinnya sampai mengucapkan dua huruf aha, misalnya gitu. Seperti itu, aha, a, bahkan tiga huruf kan, aha, haca, ha, c, e, h, itu batal sholatnya, gitu ya. Maka kalau sudah batal sholatnya, seperti tadi harus digantikan ya sama makmum yang ada di belakangnya. Masih tetap
berlanjut kalau ada yang menggantikan. Tapi kalau tidak ada yang menggantikan, maka tadi itu kita harus mufarokoh, harus niat pisah dari imam gitu ya. Lalu kemudian sholat masing-masing seperti itu. Misalnya tidak mau digantikan, setelah batal itu dia tidak mau digantikan, didorong sama kita, dia tidak mau. Nah ya sudah, kalau begitu berarti kita di belakangnya sholat sendiri, karena imam bersikukuh di depan, tidak menganggap batal terhadap apa yang ia lakukan. Nah itu kan kita tidak bisa menggantikan kalau seperti itu. Nah jadi kalau tahu batalnya imam, lalu kemudian kita berlanjut terus berimam kepada imam yang batal, itu sholatnya tidak sah. Lalu kemudian wa'alla, ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Lanjutkan. Wa'alla ya'taqida wujuba qadha'iha alaihi. Jangan sampai kita meyakini bahwa imam itu punya kewajiban qadha sholat. Ini tadinya preman misalnya, dan teman kita misalnya tahu tadinya tidak pernah sholat, misalnya seperti itu. Lalu kemudian banyak waktu yang longgar tapi tidak digunakan untuk qadha sholat. Nah lalu satu saat kita mau masuk ke masjid, dia sedang sholat di depan, ya, sedang sholat di depan. Maka karena kita sudah tahu banget dia baru insaf, masih banyak yang wajib diqodoi sholat, ya, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya karena kita meyakini bahwa dia punya qadha sholat, nah, gitu, punya qadha sholat. Karena itulah kita dari sekarang jangan sampai ada sholat yang ketinggalan. Barangkali nanti lupa bagaimana cara mengqadha dan berapa kali yang tidak terqadoi. Justru sebaiknya sekarang ini ketika sudah mengetahui ilmu sholat, mending digunakan untuk qadha sholat. Waktu sholat sunnah itu kita qadha sholat semenjak kita berumur balik, semenjak kita masuk ke balik gitu ya. Maka berapa tahun, nah itu kita sholat saja. Sebab bisa jadi waktu dulu itu tidak menggunakan ilmu. Mulai kita keluar mens, saat kelas berapa di sekolah, di situ hitung kira-kira berapa dikurangi. Biasa mensnya setiap bulan itu ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, macam-macam. Per bulannya itu sekian. Berarti sekarang diqadha. Bagaimana? Qadha itu akan diterima, qadha sholat itu. Apabila sudah melebihi qadha, maka nanti akan menjadi pahala sholat sunnah. Tapi kalau melaksanakan sholat sunnah tapi punya sholat yang wajib diqadha, maka sholat sunnahnya belum dapat, karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus didahulukan, baru sunnah yang harus dilaksanakan setelah melaksanakan kewajiban. Seperti halnya zakat, apabila ada harta yang belum dizakati lalu sedekah, itu sedekahnya belum masuk sebab ada zakat yang belum dilaksanakan sebagai kewajiban. Seperti itu. Jadi utamakan wajib, ya. Utamakan wajib. Seperti halnya haji. Umroh terus, tapi haji tidak dilaksanakan padahal sudah ada kesempatan. Nah itu umrohnya itu hampir percuma lah, karena kewajibannya itu adalah haji. Berbeda dengan masalah sekarang, karena antrian haji itu lama, maka sebelum kita dapat kesempatan berangkat, karena ada uang, ada bekal dan sebagainya, kita umrohnya tidak jadi masalah karena kita sudah daftar haji. Nah, tapi kalau tidak daftar haji tapi umroh terus, nah itu keliru. Harusnya daftar haji walaupun berapa puluh tahun kita mau ke angkatnya gitu, mau berangkatnya. Nah,
sambil menunggu keberangkatan haji, maka kita umroh. Andai haji itu tidak sempat keburu ajal, tidak menjadi apa, karena kita sudah niat dan sudah pendaftar, tidak menjadi masalah. Dan umrohnya itu masuk, gitu. Karena kita sudah daftar ONH. Kecuali kalau yang umroh gratis, misalnya mendapat penghargaan ya karena jadi imam musola, karena jadi pengajar atau dan lain sebagainya, dapat hadiah, ya itu sih lain lagi ya. Nah, seperti itu. Nah begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau makmum meyakini bahwa imam itu punya kewajiban sholat, maka tidak boleh imam kepada orang tersebut. Nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi imam karena dia masih punya kewajiban qadha. Nah, ya, nggak boleh jadi imam itu ya karena kalau sama-sama misalnya, kalau sama-sama ya nggak apa-apa kalau sama-sama. Kalau sama-sama misalnya, nah, yang makmum juga punya qadha sholat, imamnya punya qadha sholat, ya nggak apa-apa kalau begitu karena sama-sama dan punya qadha sholatnya itu sholat yang bersifat muwassa, sifat yang bersifat mudhoyak ya. Mudhoyak itu bagaimana? Harus segera diqadha sholatnya karena sengaja meninggalkan sholat, itu kan harus segera qadhanya. Berbeda dengan yang uzur. Kalau uzur karena sebab ketiduran, kita tahu teman kita itu tadi tidur dengan kita ya karena sedang camping misalnya atau sedang pramuka di sekolah. Lalu kemudian kalau kita sudah sholat tapi teman kita dibangunkan masih belum bangun, lalu kemudian pas bangun waktu asar, tadi tidur itu setelah zuhur. Nah pas waktu asar, maka teman kita yang tadi tidur itu ya, yang tadi tidur itu kan muwassa karena itu sebab udzur, sebab ketiduran. Itu boleh, dia lebih alim daripada kita misalnya, atau dia lebih duluan sholatnya, kita datang, oh dia belum sholat zuhur ini, tapi sekarang sholat asar, maka kita boleh bermakmum karena dia sholatnya itu karena punya kodonya itu karena ketiduran, uzur sholat. Nah untuk dia nanti setelah sholat asar akan mengkodo sholat zuhur. Nah kalau yang wajib mudoyak kodonya wajib segera, tadi ketemunya zuhur sama kita waktu zuhur, lalu dia baru datang. Kalau kita sudah wudhu, dia baru datang. Lalu setelah itu karena dia baru datang, nah kita sholat duluan, sholat zuhur. Akhirnya kita setelah sholat zuhur, teman kita yang baru datang ngajak ngopi aja dulu lah, saya masih capek. Lalu kemudian ada catur di situ, akhirnya main catur dulu. Nah kamu catur juga, kamu kan sudah sholat zuhur catur, kamu sholat dulu sana, saya kan sudah, terus nanti akhirnya saking asiknya keburu asar. Nah kalau keburu asar begitu, temenmu yang baru datang yang belum sholat zuhur itu wajib kodonya itu mudhoyak, harus segera dikodo, sehingga datang waktu asar itu tidak boleh sholat asar dulu. Orang tersebut harus sholat zuhur dulu, Nah maka kalau dia sholat asar, kamu jadi makmumnya, dia punya kodok sholat zuhur, tidak boleh satu kodoknya pun harus segera, harus sholat zuhur dulu, lalu kemudian setelah sholat zuhur dia melaksanakan sholat asar. Paham nggak ya? Paham? Yakin?
Ya. Alhamdulillah. Wala ummiyan, lan tidak boleh yang umi itu ya tidak bisa baca, lalu kemudian ya lebih ya bodoh lah gitu, bodoh ya, umian. Kita bisa dan kita sudah berguru bagaimana cara sholat ya menurut ilmu fikih, lalu kemudian tauhidnya juga kita sudah belajar setiap waktu setiap malam kita belajar seperti ini ya, ilmu tasawufnya pun kita belajar. Lalu ada teman kita ya, teman kita nah teman kita itu dia tidak mau belajar, akhirnya ketinggalan ilmu tentang agamanya, informasinya ketinggalan. Ilmu yang lainnya dia pintar itu ya misalnya, tapi ilmu agamanya dia kekurangan karena dia tidak suka ikut seperti kita ini, misalnya seperti panjenengan, seperti kalian semuanya. Maka kalian tidak boleh bermakmum kepadanya karena bacaan suratul fatihahnya nggak benar gitu ya, terus gerakannya nggak benar, apanya nggak benar. Nah itu tidak boleh. Orang yang sudah tahu ilmu sholat bermakmum kepada orang yang tidak tahu ilmu sholat, tidak boleh. Dia baru tahu bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat saja. Kalau ditanya bagaimana syarat jamaah, kalau ditanya ada berapa rukun qauli, kalau ditanya berapa rukun sholat, bagaimana fardu wudu, dia tidak tahu. Nah, itu jangan dimakmumi orang begitu, karena kamu lebih mumpuni. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana? Nggak enak ini. Ya wis munfarid ae. Daripada kamu menawarkan diri jadi imam kan nggak enak juga. Jadi sholatnya sendiri saja. Udah biarkan dulu, cari saja alasan bagaimana biar dia sholat duluan. Misalnya dia ingin jadi imam gitu kan. Angel kan, kesulitan. Padahal kita tahu. Kalau tidak tahu ya sudah jadi imam saja, jadi makmum saja. Kita tidak tahu dia kualitas atau pengetahuan ilmu sholatnya itu kita tidak tahu. Ya wis nggak apa-apa, kita jadi makmum nggak apa-apa. Yang penting nanti di perjalanan tidak mengetahui tentang batal sholatnya dia. Kalau tahu di perjalanan sedang sholat dia batal sholatnya, maka kita segera mufarokoh gitu ya. Itu biasanya kita sedang dalam perjalanan di rest area atau di musola yang ada di pinggir jalan, itu kita berhenti sholat, ada orang yang sedang sholat di depan, kita bermakmum kepadanya, ada gerakan yang menurut ilmu kita itu batal gitu ya, maka kita di situ harus mufarokoh, harus pisah daripada jamaah tersebut. Nah, gitu ya. Tapi kalau sebelumnya kita sudah tahu, maka kita jangan berjamaah kepada orang itu, jangan bermakmum kepada orang itu. Wala yataqaddama alaihi fil mauqufi, lalu kemudian jangan mendahului, jangan lebih depan posisi berdirinya imam ketimbang makmum ya, misalnya kita di Indonesia itu kan menghadap kiblatnya itu ke arah barat ya, ke arah barat, lalu miring sedikit ke arah utara. Nah, ini imamnya di shaf ke-1 ya, imamnya di shaf ke-1 atau di shaf ketiga gitu. Sebab kloter kedua misalnya, karena sama-sama tamu. Nah, imamnya di shaf ketiga, maka makmum itu jangan melebihi shaf ketiga, jangan lebih barat. Apalagi kalau sampai di makmumnya di shaf kedua, makmumnya di sini, imamnya di belakang di sana, itu nggak boleh seperti itu ya. Nggak tahu ada kasus nggak yang seperti itu ya? Ya mungkin tidak ada itu ya. Nah tidak boleh seperti itu. Oh ada yang kelewat, wala yakuna makmuman, wala yakuna, dan tidak boleh kejadian ya, imamnya itu jadi makmum.
Jadi kita tidak boleh bermakmum ke imam yang sedang bermakmum ke orang lain. Misalnya ini imam, ya. Lalu kemudian ini makmum, gitu. Terus ini orang bermakmum ke orang ini, padahal orang ini sedang bermakmum ke sini. Itu tidak boleh. Nah, saya pernah kejadian di villa itu. Nah, di villa itu kan bergantian gitu, terus banyak orangnya. Saya jadi makmum, gitu ya. Saya jadi makmum. Makmumnya pun makmum masbuk. Saya jadi makmum. Imamnya sudah selesai. Oh, belum selesai. Saya makmumnya masmum. Nah, ini imam. Saya makmum masbuk. Imam sudah dapat 1 rakaat, saya baru masuk. Itu pun di belakang. Lalu kemudian ternyata imamnya itu cepat. Ya. Saya tidak bisa mengikuti bacaannya. Sehingga ketika saya masih iktidal karena menyelesaikan Al-Fatihah, itu imam sudah mau sujud kedua. Akhirnya imam sujud kedua, saya sudah mufarokoh itu. Lalu kemudian orang ini bermakmum ke saya. Nah, orang ini bermakmum. Mohon maaf, tadi itu saya bermakmumnya berdua gini. Nah, kalau teman saya ini dia bisa mengejar imam terus. Nah, kalau saya nggak bisa mengejar, akhirnya saya wis mufaroko. Nah, orang tamu yang datang itu bukan tamu ya, teman saya semuanya juga bermakmum ke saya. Gitu. Untungnya saya sudah mufarokoh dengan ini. Ya, saya sudah pisah dari imam ini. Kalau saya belum pisah dengan imam ini, maka orang ini yang bermakmum ke saya di belakang ini tidak sah. Sebab saya sedang menjadi makmum kepada imam yang ini. Nah, tapi karena alhamdulillahnya saya ini dalam posisi begitu itu saya sudah mufarokoh, maka dia pun sah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang sedang bermakmum tidak boleh dijadikan imam oleh kita. Tidak boleh dijadikan imam. Jadi imam itu ya harus satu. Makanya kalau imam kalian para perempuan harus satu. Kalau jamaah harus banyak. Nah, ini bapak-bapaknya ini harus punya banyak jamaah nantinya. Kalaupun dari bibitnya satu ya nanti anaknya yang banyak. Gitu ya. Itu jamaahnya. Ada pertanyaan enggak? Oke, silakan. Makmum masbuk. Ya. Imam ini 1 rakaat terus selesai. Nggih. Terus makmumnya ulang 3 rakaat. Nggih. Akhirnya lanjutkan. Ya. Betul. Kalau ada orang lagi datang enggak apa-apa, karena itu kan sudah tidak menjadi makmum, karena sudah pisah, sudah selesai. Imamnya sudah selesai sholatnya, dia sudah tidak menjadi makmum, sudah munfarid, sudah sendiri. Nah, nanti kalau ada orang yang datang, kita tadinya menjadi makmum, karena sekarang sudah tidak berjamaah lagi, imamnya sudah selesai, berarti kita sendiri. Ada orang yang datang, lalu kemudian memberi isyarat, kita niatkan jadi imam, boleh. Berarti dalam satu sholat, kita pertama menjadi makmum, lalu yang kedua menjadi imam. Seperti itu.
Paham ya? Lalu kemudian wa ayya'lama intiqalati imamihi. Makmum itu harus tahu terhadap perpindahan imam dari rukun ke rukun. Perpindahan imam dari rukun ke rukun. Imam takbiratul ihram tahu, imam mau ruku tahu. Maka ini jangan terlalu masuk sajadah itu. Jadi supaya kelihatan, ya, supaya kelihatan. Ya minimalnya satu orang yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Kalau yang di belakangnya kan sudah pasti bisa melihat kan. Nah, tapi kan kalau imam itu tidak terlalu masuk, itu yang satu orang di samping imam, baik di samping kanan dan di samping kiri, itu masih tetap masih bisa melihat. Loh memangnya kalau sholat itu matanya kemana Ustaz? Ya, gitu ya. Kan tidak harus selalu melihat imam terus. Itu mata ini kita ke tempat sujud. Di mana jidat kita bersujud, nempel ke tempat sujud, maka itu yang harus kita pandang dengan mata. Dan itu pun tidak boleh dipelototi, terus dipelototi. Ya biasa saja. Ya, mengejapkan mata. Jadi ada meremnya, tergantung bagaimana kita sedang memasukkan kehusuan sholat kita. Cuman pandangan kita ke situ. Nah, nanti sewaktu-waktu makmum yang ada di sebelah kiri imam atau kanan imam, kalau masih bisa melihat, matanya melihat imam begini. Ya, matanya melihat imam. Ketika mau ruku imam, maka dia makmum itu melihat gerakan melihat gerakan imam. Jadi bukan meneliti imam, bukan. Tapi memang sebaiknya tahu pergerakan imam, seperti itu. Bukan meneliti dan mencari kesalahan imam, bukan. Tapi kan harus tahu pergerakan imam. Nah, nanti kalau ada gerakan yang membatalkan, kan kita harus mufarokoh, kita harus pisah dari imam. Nah, harus tahu seperti itu. Jadi kalau tidak tahu, misalnya ya imamnya di sini di masjid, lalu makmumnya di sebelah sana, di rumah sebelah sana, kan tidak tahu. Nah, itu tidak boleh berjamaah seperti itu. Tidak boleh karena tidak tahu gerakan imam. Lalu ada pertanyaan enggak? Wa yaztami'a fi masjidin aw fi salasimi'ati aw fi salasimi'ati dira'in. Lalu kemudian harus berkumpul imam itu dalam satu masjid. Harus berkumpul dalam salah satu masjid. Jadi ini masjid berkumpul, mau ada di atas mau di bawah, ya itu kan satu masjid. Ya boleh. Mau di luar, mau di mana, boleh. Gitu. Bagaimana kalau bukan satu masjid? Oh, nggak apa-apa. Walaupun tidak satu masjid, tapi harus berkumpul fi salasimi'ati diroin. Dari sop yang paling pertama, paling belakang, ada 350 meter kurang lebih. Jadi misalnya sop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sop misalnya. Nah, terus ada orang yang sholat di sana, ya, dekat masjid Ahmad Baidowi misalnya. Nah, tapi di sini imam makmum sampai ke jalan, sampai ke sana. Jadi tinggal diukur saja dari sini ke sana ada nggak 350 meter. Kalau ada 350 meter, itu masih sah sholatnya. Kalau lebih dari itu, wah itu sudah 1000 meter itu, nah itu tidak sah sholat jamaahnya. Terpisah dengan lebih dari 350 meter. Bagaimana fadilah sholat berjamaahnya? Dapat enggak? Iya. Tidak dapat. Ya. Tidak dapat. Sebab dia tidak melakukan syarat untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Mestinya ada yang longgar itu diisi dulu. Jadi kalau jalan di sini penuh 10 meter ke sana, nah di 10 meter itu dia harus datang ke sini. Jangan malas-malasan sholat di sana karena pingin jamaah ke sini. Ya, harus ke sini.
lalu mengisi sop yang paling belakang. Sholatnya sah sholatnya. Yang penting syarat yang dari awal tadi itu terpenuhi. Ya. Jadi perpindahan imam tahu, kalau tidak bisa melihat imam berarti bisa melihat makmum yang paling belakang atau ada di depan dia. Itu ya. Kalau terhalang di sana, misalnya ada bangunan, ya tidak bisa. Karena terhalang. Atau tidak bisanya itu tidak terhalang, masih kelihatan. Masih kelihatan. Bahkan jaraknya masih 5 meter. Tapi terhalang dengan kali yang tidak ada jembatannya, tidak mungkin kita bisa melangkah ke sini. Nah itu tidak sah sholat. Misalnya di halaman rumah itu, lalu di depan ini ada kali dan tidak menggunakan jembatan, itu kan kelihatan di sini pergerakan sholat semuanya. Maka itu tidak sah, ya tidak sah. Sebab ya udah jangan pakai sebab-sebab. Itu syaratnya harus ada jalan tumurus, jalan yang tumurus. Kenapa demikian? Salah satu hikmahnya, jika ada yang batal, maka yang di sana itu, misalnya di sini batal. Jamaah yang di sana itu bisa maju ke sini, ke sop ini. Kenapa demikian? Ya memang harus mengisi sop yang itu. Maju lagi, seperti itu. Kok bisa batal seperti itu semuanya? Ya bisa saja. Misalnya ada kucingnya itu atau ada anjing yang lari-lari ke sini. Lalu kemudian nempel, ini batal, semuanya batal. Maju. Atau ada kucing yang bawa bangkai tikus. Misalnya gitu kan. Bawa bangkai tikus. Wah, wis kena semuanya, najis semuanya, akhirnya batal semuanya. Dan itu harus maju, menggantikan imam. Yang ini batal, gantikan sama ini. Lalu kemudian kucingnya kesini lagi, batal lagi. Seperti itu. Ya, bisa paham enggak? Ya, silakan. Kasusnya di sini tuh tempatnya itu terpisah dengan apa di rumahnya apa? Ya. Biasanya kalau terawih kan biasanya bisa. Jaraknya kan juga jauh. Padahal kalau misal di luar itu masih bisa, tapi masih lebih memilih di belakang. Nah itu mestinya di sana, ya, mestinya di sana. Jadi jangan sampai di situ sholatnya. Nanti harus ada perubahan. Nah, ke depan harus ada perubahan. Jangan di situ melaksanakan sholatnya, sebab nanti ya persyaratannya tidak memenuhi persyaratan. Jadi lebih baik di sini, lebih baik di mana? Di jalan ini, daripada dengan terhalang dengan pagar, karena itu tidak bisa istitrop lah istilahnya. Ya, tidak bisa jalan tumerus. Ada pertanyaan lagi? Atau dengan pintu yang terkunci, nah, sama saja. Pintunya bisa dibuka tapi terkunci, sulit. Nah, tidak boleh. Lalu kemudian wa'yan wiya lan kudu ngeniati ya makmum al kudwata ing salat ngemakmum awil jamaata utawa niat berjamaah. Jadi harus niat usolli fardhol isya'i arba rakaati mustaqbilal kiblati, ya. Adaan makmuman. Nah, itu harus begitu. Syarat berjamaah itu harus seperti itu. Harus makmuman supaya dapat fadilah sholat berjamaah. Nah, kalau datang ke sini mengikuti imam tapi tidak ada niatan makmuman, maka itu tidak sah. Berarti sendiri tapi melu-meluan karo gerakannya orang lain, itu tidak sah sholatnya.
wa yatawaqqafa nadmu sholatihi malan, lalu kemudian harus cocok terhadap gerakan-gerakan sholat antara imam dan makmum. Jangan sampai imam masih membaca surah, ini sudah ruku. Imam baru ruku, dia sudah i'tidal. Imam baru i'tidal, dia sudah sujud. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu. Atau imam sudah sujud kedua, dia masih membaca Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Jangan seperti itu. Imam kan berarti sudah mau berdiri lagi ke rakaat selanjutnya. Dia masih berdiri dalam rakaat sebelumnya. Itu tidak boleh. Ya. Kalau terjadi seperti itu batal. Kecuali kalau niat pisah. Dan berarti tidak berjamaah kalau pisah. Wala yukhalifahu lan ojo ngenyulayani makmum ing imam fi sunnatin ing dalam sunnah fahisatil mukhalifati kang perbedaan Allah ya. Jadi maksudnya begini nih, contohnya seperti bagaimana ini ya. Makmum tidak boleh ada perbedaan di dalam melaksanakan sunnah dengan mukhalafah fahisah, perbedaan yang dahsyat, yang jauh, begini. Kan di dalam pembacaan surah itu ada sebagian yang disunahkan membaca sujud tilawah, ya, as-sajdah. Ada sujud tilawah. Kalau kita jadi imam atau sholat munfarid, ketika menemukan ayat yang disunahkan melakukan sujud tilawah, maka itu kita lakukan sujud tilawah sunnah. Fadilahnya itu setan akan kabur dari orang yang melakukan sujud tilawah, akan menjauh. Setan iblis yang mengganggu dirinya itu akan menjauh. Kalau tidak melakukan sujud tilawah, maka ia disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, itu sunnah. Jadi bagi imam, bagi orang yang sedang sholat sendiri, ketika menemukan ayat sujud tilawah, maka disunahkan sujud tilawah. Sujud langsung, sujud, nanti berdiri lagi, mau diselesaikan ayat atau suratnya itu, ataukah memang sudah sampai ke situ saja, lalu kemudian nanti ruku. Itu sunnah bagi imam dan sholat yang sendiri. Bagaimana bagi makmum? Nah, untuk makmum ini statusnya wajib mengikuti imam. Nah, kalau imam itu sujud tilawah, maka makmum itu wajib. Kalau tidak melakukan, maka jika tidak pisah dari imam itu, batal sholatnya makmum. Imam tidak batal. Nah, gitu ya. Jadi yang sunnah jika dikerjakan oleh imam, maka makmum wajib mengikuti. Wajib mengikut. Jadi berarti kalau begitu nanti ada perbedaan ketika ada orang yang sholatnya Syafi'i, ada orang yang sholatnya di luar Syafi'i yang tidak menggunakan kunut. Nah, itu ada perbedaan. Maka tidak boleh, karena nanti Syafi'iyah melakukan kunut. Atau di Syafi'iyah juga ada yang tidak melaksanakan kunut subuh. Maka dalam hal itu harus mengikuti. Karena kalau sudah bermakmum, maka apa yang dilakukan oleh imam harus kita ikuti. Statusnya wajib bagi makmum. Dan jangan sebaliknya, imam tidak melakukan sujud tilawah, karena itu statusnya sunnah. Imam tidak melaksanakan. Makmum
jangan melakukan sujud tilawah karena mukhalafah fahisah antara rukun berdiri dengan rukun sujud. Lalu apa namanya? Ada pergerakan yang banyak sekali, ya. Ada yang melakukan, ada pergerakan anggota badan yang banyak sekali. Ya berbeda dengan membaca ta'awud, itu sunnah kan. Imam membaca ta'awud, makmum tidak membaca ta'awud, itu tidak jadi masalah. Imam tidak membaca doa iftitah, makmum membaca doa iftitah, itu tidak jadi masalah. Sebab itu bukan sunnah fahisah, bukan mukhalafah fahisah. Tidak ada perubahan gerakan dan sebagainya, hanya bacaan yang bacaannya pun sir, itu kan ya. Jadi tidak jadi masalah. Atau imam membaca tasbihnya 1 kali, makmum membaca tasbihnya 3 kali, itu tidak jadi masalah, boleh. Wala yukhalifahu fi sunan wa ayyutabi'ahu lan yentah anut ia makmumhu ing imam, harus senantiasa mengikuti imam. Jadi itu mungkin pelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali masih ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Di dalam satu masjid itu terdapat 2 imam itu gimana? Oh ya enggak apa-apa. Kalau dalam satu masjid dan satu waktu terdapat 2 imam, ya tidak apa-apa. Cuman afdolnya itu kan jamaah itu semakin banyak orang semakin berfadilah. Walaupun lebih juga boleh. Hah? Walaupun lebih juga Masjid diapel. enggak apa-apa. Masalahnya kan itu berbagai kebutuhan. Enggak apa-apa, pokoknya sah gitu. Berjamaah seperti itu sah. Ada lagi? Ya. Nggih. Ya. Nggih. Oh ya. Kalau itu karena kita tidak tahu ya, maka yang dianggap membatalkan itu di luar bacaan qiraat wajib. Misalnya dia mengeluarkan 2 hurufnya itu, bersinnya itu sedang membaca surah pendek. Nah, itu maka tidak ada husnudzon lagi, ya. Maka kita mufarokoh saja. Tapi kalau di dalam membaca Al-Fatihah kita masih bisa husnudzon. Jangan dulu mufarokoh. Ya, imamnya itu tidak batal, ya. Tapi kita kan tidak tahu sebelumnya ini sudah punya penyakit itu sudah datang atau belum gitu ya. Kita tidak tahu, maka kita yang tahu saja menghukumi dengan sesuatu yang terjadi yang kita tahu, sesuatu yang terjadi yang wahkum bizawahir wala tahkum bisarair. Jadi yang kita tahu bahwa imam itu melakukan batal, maka di situ kita baru mufarokoh. Kalau di dalam membaca qiraat wajibah di dalam Al-Fatihah, ya, lalu kemudian di dalam tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, maka itu kita masih bisa berhusnudzon, gitu ya. Tapi kalau di luar itu, maka kita mufarokoh. Itu, paham? Ada lagi? Sudah? Ya. 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 Jadi yang tahu
imam itu batal adalah makmum yang berada di shaf kedua. Yang di shaf ke satu makmum itu tidak tahu gitu. Ya berarti yang bertanggung jawabnya itu yang tahu. Yang bertanggung jawabnya itu yang tahu. Jadi kalau misalnya pas ketahuannya itu misalnya shaf yang pertama itu tidak melihat imam, posisi imam. Lalu shaf yang kedua ketika imam sujud, shaf yang kedua itu dia belum sujud, tapi melihat imam itu di dalam bokongnya, di dalam bujurnya itu sudah kuning banyak kotoran karena mencret tadi tidak ketahuan. Nah, maka makmum yang di belakang itu nerobos saja. Ya, nerobos saja mumpung dia masih belum belum sujud, nerobos. Maju ke sini. Ya. Terus ya bagaimana caranya supaya imam itu keluar atau setidaknya dia melebihi daripada makmum yang shaf pertama, ada di depan makmum shaf pertama. Jadi langkahi saja. Ini ada shaf yang pertama. Nah, ini imam. Ini shaf yang kedua. Ya. Jadi ketika imam sujud, makmum shaf kedua pun lagi sujud, makmum shaf yang ini yang shaf ke satu ya. Ini shaf yang kedua belum sujud, melihat imam, itu ada kotorannya di sarung warna putih, maka dia segera ya maju, yaitu majunya gini. Ini shaf pertama. Tek tek ya. Tek tek. Nah, ini kan ini shaf pertama di sini. Berarti kita sudah ada di posisi melebihi makmum shaf pertama. Itu sudah cukup karena imam itu harus lebih depan daripada shaf makmum. Paham ya? Nah, udah. Nanti bagaimana caranya imam itu supaya keluar, bagaimana caranya? Ya, makmum shaf pertama itu mestinya harus paham. Gitu ya. Harus paham. Jadi ini ada orang menerobos, lalu kemudian menerobos itu langsung jadi komando, jadi imam di dalam sholat. Oh berarti ini ada apa-apanya. Imam itu ada apa-apanya. Makanya orang yang ada di belakang makmum itu wajib tahu ya terhadap syarat sholat berjamaah. Syarat berjamaah. Sebab nanti akan menjadi penggantinya. Bahkan di dalam sholat Jumat yang wajib berjamaah, jika di belakang imam adalah orang yang tidak mengerti, itu ada yang membatalkan sholat Jumatnya. Jadi wajib orang yang sudah paham, di belakang makmum, di belakang imam itu wajib orang yang mengerti. Harus seperti itu. Coba aja kalian saksikan kalau di Masjidil Haram atau di mana, dan ada di YouTube itu, kalau imamnya bermasalah nanti digantikan dari yang di belakangnya itu. Karena di belakangnya itu backupnya itu harus mumpuni. Maka kalian nanti walaupun belum jadi imam di musola dan di masjid masing-masing itu harus belum mumpuni itu umurnya kan. Kalau kita itu kan menghargai orang yang sepuh, kita yang di belakang. Jangan menjauhi imam daripada posisi itu diambil oleh orang yang tidak pernah mengaji. Ada lagi? Sudah? Oke pun, saya juga ada acara lagi, ada rapat di sana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fana bima alamtana rabbi a'udzuka rabbi anfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina tawassalna bi ta'alimi
antarzuqana wasina wa antarzuqana amana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa ighfir lana dzunubana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.